Good morning, friends. Hari ini kita punya berita hangat ya tentang Marine Le Pen, seorang pemimpin sayap kanan jauh Prancis dari Partai National Rally atau RN yang dilarang mencalonkan diri untuk jabatan publik selama 5 tahun setelah dinyatakan bersalah atas kasus penggelapan dana Uni Eropa. Nah, putusan ini dijatuhkan oleh pengadilan Prancis pada hari Senin tanggal 31 Maret 2025 dan berlaku segera. Harus segera ya, hari itu juga tanggal 31. Yang secara efektif mengesampingkan peluangnya untuk ikut serta dalam pemilihan presiden Prancis tahun 2027 kecuali jika ia berhasil memenangkan banding. Jadi kasusnya baru di pengadilan negeri ya mungkin ya kalau seperti negara kita, dan masih ada upaya hukum lainnya yaitu banding. Jika dia memenangkan banding, maka putusan dari pengadilan negeri ini mungkin bisa dibatalkan. Alasan penghalangan dari jabatan publik ya. Pengadilan memutuskan bahwa Le Pen bersalah karena penyalahgunaan dana Parlemen Eropa yang seharusnya digunakan untuk membayar asisten parlemen. Bukti menunjukkan bahwa dana tersebut yang bernilai lebih dari 4 juta euro dialihkan untuk membiayai kegiatan partainya, yaitu National Rally, bukan untuk tugas-tugas parlementer yang sah. Hakim menyatakan bahwa ini bukan sekedar kesalahan administratif, melainkan penggelapan yang disengaja dalam kerangka sistem yang dirancang untuk mengurangi biaya operasional partai. Skema ini melibatkan perekrutan asisten parlemen yang sebenarnya bekerja untuk kepentingan partai, bukan untuk mendukung tugas Le Pen dan anggota Parlemen Eropa lainnya dari RN. Selain melarang 5 tahun dari jabatan publik, Le Pen juga dijatuhi hukuman penjara 4 tahun. Yaitu 2 tahun diantaranya ditangguhkan dan akan menjadi sisa hukuman dengan pengawasan elektronik seperti gelang kaki. Alih-alih di penjara, ia juga didenda sebesar 100.000 euro. Putusan ini tidak hanya menargetkan Le Pen, tetapi juga 8 mantan anggota Parlemen Eropa dari RN dan 12 asisten parlemen yang semuanya dinyatakan bersalah dalam kasus yang sama. Apa kira-kira dampak politiknya bagi Le Pen? Larangan ini merupakan pukulan besar bagi ambisi politik Le Pen yang telah 3 kali mencalonkan diri sebagai presiden dan dianggap sebagai salah satu kandidat terkuat untuk menggantikan Presiden Emmanuel Macron pada tahun 2027. National Rally yang dipimpin oleh Le Pen selama bertahun-tahun telah berusaha membangun citra yang lebih terhormat di bawah kepemimpinannya, menjauh dari masa lalu kontroversial partai di bawah sendiri Jean-Marie Le Pen. Namun vonis ini memperkuat narasi kritik bahwa Le Pen dan partainya tidak konsisten dengan janji anti korupsi yang pernah ia gaungkan. Le Pen dan pengacaranya Rudolf Bossel telah menyatakan akan mengajukan banding atas putusan ini yang dapat memperpanjang proses hukum dan berpotensi membalikkan larangan tersebut. Sementara itu, Jordan Bardella, Presiden RN yang berusia 29 tahun dan protogene Le Pen, kemungkinan besar akan menjadi pengganti alami sebagai kandidat presiden partai pada 2027 jika larangan Le Pen tetap berlaku. Bardella telah mengutuk putusan tersebut sebagai tidak adil dan mengklaim bahwa demokrasi Prancis telah dieksekusi. Putusan ini memicu reaksi beragam. Pendukung Le Pen, termasuk tokoh sayap kanan Eropa seperti Perdana Menteri Hongaria Viktor Orban dan pemimpin reform Unit UK Miguel Farage, menyebutnya sebagai upaya politik untuk membungkam suara rakyat. Di sisi lain, lawan politiknya seperti Jean-Luc Mélenchon dari France Unbowed lebih memilih mengalahkan Le Pen melalui pemilu daripada melalui putusan pengadilan. Meskipun beberapa pihak menyambut baik independensi yudisial dalam kasus ini. Kasus ini berakar pada penyelidikan panjang terhadap penggunaan dana Uni Eropa oleh RN selama lebih dari 1 dekade.
menyoroti isu yang lebih luas tentang akuntabilitas dalam politik Prancis, di mana tokoh-tokoh seperti mantan Presiden Jacques Chirac dan Nicolas Sarkozy juga pernah dihukum oleh korupsi. Bagi Le Pen yang pernah memposisikan dirinya sebagai penentang korupsi, vonis ini menjadi ironis sekaligus tantangan besar bagi masa depan politiknya dan partainya. Kita akan lihat apakah Le Pen dapat memenangkan banding di pengadilan nantinya dan menganulir putusan pengadilan di bawahnya yang memberikan kesempatan baginya untuk mencalonkan diri menjadi calon presiden Prancis di 2007, atau dia kalah dan menjalani hukuman seperti yang diputuskan oleh pengadilan negeri di Prancis. Kita akan saksikan nanti dan nantikanlah berita-berita berikutnya. Good morning, thank you for watching and for listening, friends.